hari ini yang pastinya buat seluruh pemirsa di rumah, para pencinta Fajar TV, dan yang pastinya buat seluruh karyawan muslim dari Hotel Gamara. Tepuk tangan boleh? Yang pastinya kita hari ini para pemirsa Fajar TV ada di program Ustaz Gaul yang pasti dipersembahkan oleh Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Bisa tepuk tangan buat Sarung Gajah Duduk. Tadi kan sudah sepakat. Kalau bilang Sarung Gajah Duduk, bilang Kreasi Indonesia. Ulang. Dipersembahkan oleh Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Hotel Gamara. Nah, yang pasti untuk hari ini kita juga kedatangan Ustadz yang akan berikan tausiah. Betul tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul, semangat mendengar ceramah? Semangat. Biasa juga gitu, semangat tertintro nih. Jadi bilang semangat di belakang, tapi ada tuh sana kepala lebih semua selamat tinggal. Di mamanya Ustaz Selamat tidak adanya. Jadi pokoknya semua harus mendengarkan tausiah dari Ustaz Iskan Jafar. Nah, yang pasti nanti Ustaz juga akan bawa tema untuk hari ini Ustaz ya. Nah, nanti temanya kita akan kasih tahu, tapi pastinya buat pemirsa Fajar TV, kita berada tepatnya di ballroom Shogun Hotel Gamara ya. Hotel Gamara lantai 2. Nah, jadi yang pasti ini pengajian rutin bulanan yang diadakan Hotel Gamara untuk seluruh karyawan muslim di Hotel Gamara. Dan luar biasa, biasa sekali Ustaz ya. Karena tiap bulan ini rutinitas mereka yang diberikan pada fasilitas karyawan muslim. Nah, untuk hari ini kita akan bahas temanya 8 penyakit rohani Ustaz. Nah, yang sering biasanya kena penyakit 8 penyakit rohani siapa Ustaz? Biasanya perempuan kah, laki-laki kah yang biasanya? Kebanyakan kaum hawa. Kaum hawa. Oke, kalau gitu kita break dulu, nanti kita akan lihat seperti apa tausiah dari Ustaz Iskan Jafar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Tepuk tangannya lagi buat Hotel Gamara. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Sarung Gajah Duduk, itu di @gajahduduk_id ya. Ya nanti kalau mau kita tahu seperti apa produk terbaru Sarung Gajah Duduk boleh ya. Jadi pokoknya follow Instagramnya. Nah, Ustaz, 8 penyakit rohani Hawa. Tahu jadi Hawa, kaum Hawa. Mbak ini perempuan. Saya Ustaz Tabadar. Baik, terima kasih pada host Ganda Ical. Masya Allah. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ikut Kak Ical dulu. Sarung Gajah Duduk Gamara Mentong. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah, jamaah pengajian rutin Hotel Gamara yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita semua hadir berkumpul untuk mendengarkan sedikit tausiah dari program Fajar TV, yaitu Ustadz Gaul. Memang gaul ya? Gaul. Harus gaul. Karena yang Gambar juga gaul semua. Oh gitu ya, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam riwayat disebutkan suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke masjid. Lalu setiba di masjid, Rasul menemukan salah seorang sahabat yang duduk di masjid. Lalu sahabat itu ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Bertanya Rasulullah, "Wahai Abi Dzar, mengapa engkau duduk di sini begitu khusyuk, wahai Abi Dzar? Apakah engkau berzikir?" Lalu kemudian Abi Dzar menjawab, "Ya Rasulullah, saya duduk di sini bukan berzikir." Kemudian Rasul kembali bertanya, "Bertafakur?" "Tidak juga ya Rasulullah." "Lalu gerangan apa yang membuat engkau sampai duduk di masjid dalam keadaan khusyuk seperti ini?" Kemudian Abi Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku duduk di masjid ini. Sesungguhnya begitu banyak yang datang ke rumah untuk menagih utang. Aku bingung ya Rasulullah. Lalu aku cari tempat bagaimana supaya saya dalam keadaan tenang untuk menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi. Makanya aku pilih masjid sebagai tempat yang tenang untuk dimana orang-orang tidak menagih utang kepadaku." Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa di mana ketika engkau membaca doa ini maka engkau terbebas dari perasaan dililit utang." Ingat doanya apa? Dililit utang, bukan dilunasi. Bahkan kalau ada satu doa dilunasi utang, mungkin semua orang ini pada ngutang terus semua ya. Dan paling tidak di sini lebih duluan, "Saya Ustaz mau sekali doanya supaya cepat dilunasi utang Ustaz." Ya, ada tidak yang mau dilunasi utangnya? Ada. Ya bayar. Ini kan doanya agar terhindar dari 8 penyakit ruhani. Salah satunya adalah dililit utang. Mohon maaf, saya bertanya dulu. Kita kalau ada masalah tak lari ke masjid apa ke warkop? Lari ke mana? Mon. Tambah masalah dong kalau begitu. Lari ke mana? Pintar. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah dan menimbulkan masalah baru. Ya, gali lubang, tutup lubang. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Bakhil. Ya. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini memang kayaknya tidak mau jadi sultan Mas. Iya, dari ikhlasnya tidak ada. Tapi ada tahu juga karena ada yang tutup matanya seperti butika khusus sekali. Tapi ada tahu apa? Tapi ada tahu pernah dibilang Ustaz bilang begini, "Beh, daripada aku hafal ini biar saya banyak utangku deh." Kita ulang ya. Supaya ada ilmu yang bisa kita bawa pulang insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa a'udzubika min qahrir rijali.
kita hafal ini 8 penyakit rohani yang akan hilang dari diri kita. Yang paling aman satu Pak Ustaz di sini ya, yang pakai masker. Begini tadi kuliah masker ini kan berkaitan. Gitu ya. Apakah makan yang bisa keluar dari tahu? Padahal atau nggak ada tanya saya. Iya. Kenapa mbak? Saya juga udah apa kata? Masya Allah. Ya. 8 penyakit rohani. Artinya yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari kegelisahan, keraguan-raguan dan hazan. Ma makna hazan? Hazan kesedihan. La tahzan. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Kemudian yang selanjutnya, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan sifat bakhil, kekikiran. Lalu kemudian aku berlindung kepadamu. Nah ini apa itu Ustaz? Tahu jatuhnya? Coba, dari lilitan utang. Ini pasti nak kasih nasen yang una doa Banyak. ya Allah, lilitan utang banyak sekali cicilan ya. Kemudian aku berlindung kepadamu dari tekanan orang-orang. Ada berapa? 8. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita begitu resah dan risih terhadap penyakit jasmania yang ada dalam diri kita. Kita tidak terlalu risih terhadap penyakit rohani yang ada pada diri kita. Contoh, kalau kita misalnya anak kita sakit sedikit, lalu kemudian langsung kita bawa ke rumah sakit. Kalau kita misalnya sakit, mohon maaf, asam urat, itu luar biasa. Namun terkadang kita tidak risih terhadap penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Sementara, mohon maaf, di hari kemudian kelak orang masuk neraka itu, ya, tidak ditanya tentang penyakit jasmaninya. Masuk neraka kenapa? Karena asam urat. Masuk neraka karena apa? Karena diabetes. Masuk neraka karena apa? Karena panuang. Tidak ditanya seperti itu penyakit jasmani, tetapi yang ditanya di hari kemudian, orang yang masuk di dalam neraka itu lebih banyak adalah karena penyakit rohani. Ya Allah, aku berlindung dari sifat keraguan. Ini yang terkadang banyak yang ditimpa oleh karyawan atau pegawai musim hujan. Pergi kantor tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala hujan. Jangan milih. Baca doa lagi. Bismillah. Doa turun hujan apa? Ada yang tahu? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Keras sekali Posisi ragu lagi. Jangan ragu lagi. Iya, betul. Sifat keraguan-raguan inilah yang menghalangi seseorang untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pekerjaan, dalam ibadah, mohon maaf. Kalau sudah buang air kecil, buang air besar, ragukan biasanya. Allahu Akbar. Sementara dalam hatinya, aduh, kayak ada yang melengket. Keraguan-raguan. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar dari sifat keraguan-raguan. Ada yang mau menikah sini? Ada? Mana? Sudah ada calonnya? Berapa? Tapi harus tahu lebih bisa. Bahkan orang yang mau menikah dan orang yang mau mati itu, ia akan mengalami yang namanya keraguan-raguan di dalam hati. Orang mau menikah, kebaikan itu ada keraguan dalam dirinya. Kira-kira cocok ini nanti pasangan hidupku, kira-kira bahagia aja. Ya. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat keraguan. Kemudian yang kedua,
Sifat yang kedua adalah kita menghindari berdoa untuk minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kesedihan. Biasakan kita tiba-tiba galau, sedih seperti itu. Nah, ini doa inilah yang kita minta kepada Allah. La tahzan, ya, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan Ustaz, Ya. kita break dulu, ya. Oke. Jadi sebentar kita lanjutkan lagi, ya. Mana tanya dulu dong sekali lagi. Nah, jadi yang pastinya buat bisa TV dan para karyawan muslim dari Gamara, kita mau iklan dulu Ustaz, ya. Jadi jangan kemana, tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Dan luar biasa sekali, terima kasih buat teman-teman dari karyawan Muslim Hotel Gambar. Mana tepuk tangannya lagi. Nah, Ustaz nanti kita doa. Jadi nanti kan kita mau lihat ceramah lagi. Jadi nanti akan kita berikan mereka kesempatan dari karyawan Muslim Gambar memberikan 2 pertanyaan. Kita kasih hadiah dari Sarung Gajah dulu, ya. Setuju? Setuju. Tapi Gambar kira Ustaz kuliah pakai Sarung Gajah dulu, ya. Oh iya. Masalah. Saya juga ini Ustaz sama. Mana bicara-bicara cuma di sini kosong gitu ya. Kalau keren, Sarung Gajah dulu itu satu. Iya, alhamdulillah. Nah, yang mau dapat sarung kayak Ustaz nanti siapkan pertanyaan Anda, ya. Nah, kita kembali langsung, silakan tambah Ustaz, lanjutkan tausiahnya. Terima kasih. Tadi sudah 2 ya, penyakit hati, penyakit rohani, yaitu keraguan-raguan dan sifat sedih. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kelemahan dan kemalasan, kasal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar dari kelemahan. Tapi pada hakikatnya kita ini manusia adalah manusia yang dhaif. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah di hadapan Allah, lalu kemudian kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita senantiasa minta agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari sifat kelemahan, lemah. Meskipun kita pada hakikatnya makhluk yang lemah, kita ini lemah. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan dalam bekerja, kelemahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau makin kuat pakai sarung gajah dulu. Masya Allah, ini udah Ustaz tahu. Karena pakai sarung kita bicara apa? Ya, apalagi menjelang bulan Ramadan. Betul. Biasanya orang itu lemah ibadah. Kenapa mereka lemah dan malas ibadah? Ini dipasangkan lemah dan malas, letih dan lesu. Gamara dan Fajar TV. mantap mentor. Nah, betul banget dulu. Masing-masing Pak Ustaz. Pokoknya gaskan ki. Tadi kelemahan dan kemalasan menjelang bulan Ramadan nanti. Kenapa orang malas beribadah? Kenapa mereka lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu penyakit rohani yang dialami dalam diri. Bukan cuma itu. Orang malas beribadah dan malas dan lemah dalam beribadah itu karena ketika buka puasa nambah memang semua. Mana tidak malas beribadah? Ya, kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung masuk jalan putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bikin doang. Pas angkat takbir salat maghrib, Allah, sudah timbullah penyakit malas dalam dirinya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Apa itu bakhil? Kikir dan ketakutan. Ini takut dan kikir berdekatan, makanya dia pasangkan. Orang yang kikir itu dia pasti takut untuk berbagi. Nah, besok hari Jumat
kita buktikan apakah diri kita ini termasuk orang-orang yang bakhil. Besok hari Jumat ya, Jumat pagi, Pak Saleh biasanya kan sedekah apa cik sedekah Jumat. Di situ ayo kita tes penyakit rohani dalam diri kita ya. Besok subuh-subuh sudah sholat subuh kita jalan, coba kita periksa uang kita di dompet untuk sedekah Jumat. Kita periksa, di situ ada uang 20.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Sementara kita mau sedekah subuh, kira-kira uang apa yang akan dikeluarkan? 20, 50, 100.000, yang mana? 100, Masya Allah. Yakin? Yakin? Masya Allah, luar biasa. Dapat sarung tidak? Siri dia tahu ada 60.000. Ini kan di mulut dulu. Dia sambil dia. Iya, awal sih. Awal pertama kita bisa baca di mulut pertama. Besok itu dikena beberapa penyakit keraguan-raguan. Kasih mie ini. Mulai ya. Iya, kasih mie ini. Jangan milih. Sebentar apa aku pakai makan sini? Kasih 20 mau. Sebentar kalau 100.000 saya kasih apa? Sebentar aku pakai, ketakutan. Orang yang bakhil dia takut menjadi miskin. Orang yang kikir takut menjadi miskin. Oleh sebab itu kita senantiasa berlindung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat bakhil dan ketakutan. Kita buktikan besok ya, insyaallah. Besok insyaallah siap? Siap insyaallah. Kemudian yang ke berapa itu? 7, 8 kan 8 ini. Yang ke-7, ya Allah, jauhkanlah aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Ini yang paling banyak, Ustaz. Ini paling banyak. Paling banyak ya. Tapi bukan melunasi utang. Perasaan dari lilitan utang. Mungkin di antara kita, mohon maaf, tidak ada yang tidak memiliki utang. Pasti ada. Betul tidak? Yang jujur dapat sarung. Suka betul ya suara ini nggak tahu saya. Tapi biasa tuh begini Ustaz, kenapa kita bisa ditantang takut? Karena itu penagihan dari pinjam kita dari mana penjagaan neraka ya. Nah saya sakit. Iya. Jadi sistemnya waya. Sewaktu dia pinjam uang, lembut sekali. Kita ini saudara luar biasa. Nama mungkin ini kau sama-sama, ya. Kasih pinjam saya kak dulu, masa anda mau kau tolong? Nah, setelah ditolong 1 bulan 2 bulan, nah, biasanya itu kalau orang yang berutang tidak ingat, pura-pura lupa. Itu dari lagunya itu pura-pura lupa. Pas datang menagih dia lebih marah. Nah, ini seperti itulah kita semua manusia yang diberikan kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu kita senantiasa doa supaya kita terlilit dari perasaan, bukan dibayar utangnya ya. Kemudian yang terakhir, wa kahrir rijal. Apa itu kahrir rijal? Dari tekanan orang-orang. Ini harus dibahas ini karena kebetulan alhamdulillah hadir juga atasan HRD Ibu Tika. Tapi saya rasa Ibu Tika tidak pernah menekan. Ditekan. Kalau mentok di sini juga gambar karena dan biasa mendekat tapi ditekan. Sedikit. Aku kurang ditekan. Pasal mungkin Ibu Tika biasa menekan. Iya. Bagus ada tekan. Jadi dalam pekerjaan mungkin terkadang biasa kita ada tekanan. Itu kita minta supaya kita terhindar dari tekanan orang-orang, apalagi atasan atau pimpinan. Jadi kalau ketemu kita nanti pimpinan tak langsung baca wa kahrir rijal. Dua aja kemungkinan. Kalau bukan kita yang menekan, kita yang ditekan atau dipecat. Dibasuh. Ya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk senantiasa beristiazah. Apa itu istiazah? Memohon perlindungan
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan makhlukmu ya Allah, termasuk angin kencang, ya, hujan yang lebat. Kita berlindung kepada Allah. Dan doa ini juga didahului dengan isti'azah, a'udzubika, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya Rabb. Kemudian begitu banyak kalimat-kalimat isti'azah di dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri bahwa ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau beristi'azah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insyaallah dilindungi oleh Allah. Amin. Di dalam 8 penyakit rohani ini insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Ustaz berarti udah selesai. Udah. Selesai. Ya. Nah, berarti sekarang waktunya untuk teman-teman yang mau dapat sarung gajah duduk, ya, silahkan memberikan pertanyaan. Satu dari Hawa, satu dari Adam. Oke. Yang dari Adam dulu maju, silakan maju. Ya. Dari Adam dulu barangkali. Pas Saleh tadi ya. Ya, Pas Saleh karena gue tuh nanti warna bajunya beda dari yang lain. Iya. Bagus kalau kita tuh pasar karena gue warna ini orange. Iya. Hah? Samaran atau ada bagaimana gambar lain? Ada yang mau bertanya dari kamu Adam? Silakan maju ke sini. Langsung maju silakan. Pas, ya. Kalau kelihatan di mukanya ini kayaknya dilihat utang ini juga. Perkenalkan nama Ata, bagian apa, dan sama tahu itu mau tanyakan. Iya. Perkenalkan nama dari apa? Dari bersama mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tantan Pak dari Departemen FD Service Kemal Hotel. Kebetulan ini temanya luar biasa sekali Pak ya Ustaz, tentang penyakit hati yang semuanya ini pasti mengalami penyakit hati. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana caranya, kan tadi sempat ada kisahnya orang jika ada penyakit hati pergi ke masjid, apakah dengan pergi ke masjid itu sudah tenang, atau ada khasiat dan tata cara lain untuk menenangkan ini penyakit hati Pak Ustaz? Mungkin dengan sholat 2 rakaat tengah malam, itu memang agak susah Pak untuk dijalankan. Jadi saya minta petunjuk, mungkin semuanya juga tata cara untuk penyakit hati ini bisa jadi lebih tenang Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya sakit nanti mudah-mudahan setelah ini nanti jawaban nanti akan ada penyakit hati lagi ya. Silakan dari Hawa, ada yang mau bertanya? Silakan maju. Ibu tadi ibu ya, saya bayar balik. Silakan di mobil lainnya Bu. Silakan. Nah silakan maju ke sini Bu. Ya. Bismillah. Kalau ini bukan dilihat utang, ini mau bagi-bagi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vivi dari Departemen Sales and Marketing. Masya Allah. Pertanyaan saya terkait masalah penyakit rohani ini, Ustaz. Di dalam tiap manusia memang ada penyakit rohani atau penyakit hati yang mengendap di jiwa kami, jiwa kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengobati penyakit yang kan termasuk keraguan-raguan juga atau kecemasan itu, seperti kalau kita mau melaksanakan ibadah takut kayak tiba-tiba ada rasa riya, ada rasa sombong kayak gitu. Kalau tiba-tiba mau mengaji atau apa tiba-tiba kok ada orang, nanti tambah kadang ada tambah semangat. Kalau semakin banyak orang semakin semangat kita untuk ini. Apakah itu termasuk sudah riya atau bagaimana? Oh iya, tapi cara untuk mengobatinya atau menghilangkan seperti itu gimana ya Ustaz? Terima kasih Bu. Bagus tuh ini Bu. Sakit ya, bagus itu kalau udah kuliah. Berlian kayak itu apa? Dia atas tasbih berlian sih. Saya lagi.
Tapi betul, kalau saya marketing begitu ya banyak warna. Masuk ke nabi ibu. Banyak warna ibu. Oke, nanti kita jawab saja. Sama dulu kita jawab. Nanti pertanyaan yang kita jawab kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana tadi Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di Ustaz Gaul bersama Sarung Gaya Duduk. Terima kasih dan masih di Hotel Gamal tepatnya di Room Shogun bersama karyawan muslim dari Hotel Gamal. Itu tangannya mana? Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan Ustaz. Nanti dari tangan saya sudah ada 2 soal, nanti kita kasih. Tapi sebelumnya silakan Ustaz menjawab dulu pertanyaan dari Adam dan Hawa. Ya, terima kasih. Duduk saja. Berdiri boleh juga Ustaz. Karena kalau duduk nanti Ustadz duduk jadinya. Iya, bukan saya dulu. Iya. Jadi kita bicara lagi nama sama tadi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan penyakit hati di dalam diri kita? Karena setiap manusia pasti ada penyakit di dalam diri. Yang pertama salah satunya cara Abi Dzar Al-Ghifari. Itu cara yang tepat. Ketika kita punya masalah dalam hidup, ada penyakit hati di dalam diri kita, larinya ke masjid. Dengan ke masjid, meskipun kita tidak berdoa, meskipun kita tidak berzikir, tetapi paling tidak ada solusi insya Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Abi Dzar Al-Ghifari. Ia duduk lalu kemudian tiba-tiba datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu doa yang begitu dahsyat. Doa itu diberikan hari itu satu, tetapi mencakup 8 penyakit rohani di dalam diri. Itu yang pertama, ke masjid. Apakah harus ke masjid Ustaz? Iya, ke masjid. Terus salat tahajud, kita sendiri yang bilang tadi, salat tahajud itu kan berat. Seperti solusi yang lain ada tidak? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Nah, itu yang pertama. Terkait dengan membaca Al-Qur'an, pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Hibi. Bahwa semakin kita mau ibadah semakin ada keraguan-raguan. Nanti ada muncul sifat ria seperti itu. Nah, kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niat. Kalau niat kita betul-betul niat mengaji karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ada orang yang melihat kita. Nah, salah satu jalan bahwa orang itu memiliki sifat ria, sifat ingin dilihat, ingin dipuji, ketika dia beribadah begitu kencang di saat banyak orang. Itulah salah satu mengetahui penyakit hati itu. Kalau ada orang maka dia kuat ibadahnya. Yang tadinya baca Al-Qur'annya ketika sendiri 1 halaman, kemudian banyak orang 5 halaman. Kalau sendiri dia cuma mengaji A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Kalau banyak orang A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim, karena mau didengar. Ya, meskipun ada yang mengatakan ketika engkau mengaji besarkanlah suaramu, dan ketika ada orang yang lebih mengetahui paling tidak ia bisa menegurmu dengan teguran yang baik, maksudnya diperbaiki bacaan mengaji kita. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu tadi ke masjid, lalu kemudian menyingkirkan penyakit hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini. Kasih bisa kayak gini Ustaz. Iya. Kadang-kadang gitu kita kalau motor di masjid tuh, tapi itu di kolektor kantong nih di masjid. Saya saja ki. Nah kejadian sampai di masjid. Dulu mungkin Ustaz tidak ada di kolektor, ini ada Ustaz. Begitu ya. Jadi cara menghindari, Mungkin masih kunci masjid kali. tidak, cara menghindari kita baca doa yang tadi, Iya. lalu kemudian kita cari jalan lain untuk menghindari. Oh gitu ya. Pokoknya masuk di sini, kita dari sini. Nah,
Jadi kadang-kadang dia Ustaz, betul ya. Jadi mudah-mudahan semua juga bisa mendapatkan hikmah. Kadang-kadang memang kita ini penuh semua dengan utang. Yang pastinya nanti bagi Ustaz. Kalau begitu karena kuliah di sana Bapak kan bukan jalan nanti ada pertanyaan jawaban salun nanti. Nanti kita boleh kapan. Oke, barangkali tapi yang tadi sudah bertanya silakan Ibu Bibi, Pak Taufan silakan. Nah, ini kita kasih langsung Ustaz ya. Nanti Pak Ustaz langsung yang kasih dari Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Ibu Bibi silakan Ibu Bibi. Nah, ya, itu tadi Bapak tahu. Kapan sarung? Kamu atau bilang Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Ibu Bibi silakan. Oke. Tepat. Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Terima kasih Ibu Bibi ya. Nah, jadi pastinya tadi sudah kita dapat semua tausiah, kita sudah bagi-bagi hadiah Ustaz. Nah, kira-kira makna dari tausiah kita untuk hari ini apa nih Ustaz? Silakan. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa bermunajat, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Untuk menyelesaikan masalah, kita bisa ke masjid, berdoa, sholat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum tutup, saya mau pantun. Boleh Ustaz. Jalan-jalan ke Hotel Gamar, melihat Ustadz gaul di Fajar TV. Agar tak galau, jangan lupa pakai sarung cap gajah duduk. Cakep. Dan kita Allahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ustadz sekali Jabar, terima kasih banyak untuk waktunya untuk hari ini. Terima kasih buat seluruh karyawan Muslim Hotel Gamar, terima kasih. Terima kasih buat sampai ini, terima kasih. Dan pastinya kita akan hadir buat seluruh pemirsa Bayar TV. Ustadz Gaul akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Bayar TV. Sekali lagi saya katakan juga untuk segera alihkan TV analog Anda ke TV digital, karena nanti akan ada peralihan dari TV analog ke digital. Ya, jangan keheran kalau tiba-tiba tidak ada ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Gajah Duduk. Sampai jumpa.